Sekarang 19,3%. 16 lebih itu adalah Baja. Bangsa Melayu yang disebut Melayu waktu merdeka baru 1%, sekarang 8%. Tapi yang paling kasihan itu bangsa Cina. Dari 23%, hari Malaysia yang pertama sekarang 7,3%. Semakin kurang sudah bagi Chinese. Haleluya. Ya, ini demographics. Pastor mau fungsikan ini adalah Tuhan mengasihi setiap manusia, setiap suku bangsa. Nanti bagian ketiga, bagaimana peranan gereja untuk membangun negara dan bangsa Malaysia. Okay. Prinsip adalah, mungkin ini saya tidak tulis dalam buku saya pun. Saya belajar 10 tahun. 11 tahun sebenarnya di New Zealand. Kalau lama saya di New Zealand. Tahun pertama waktu saya mengenal Tuhan, saya ikut gereja majority orang putih. So New Zealand majority mereka orang putih bahkan. Tapi saya ada ikut juga Asian Group 1 tahun. Tapi 10 tahun kemudian di Auckland, Dunedin, di Christchurch, saya berbakti dengan suku majority negara itu orang putih. Banyak gereja-gereja kecil orang Chinese, orang Korea, orang Maori ada itu, tapi saya tidak ikut. Di mana saya berada, saya akan ikut gereja suku majority. Kenapa sebenarnya? Sebab saya mau memberi impact. Saya mau melayani bangsa majority, bahkan bukan saya benci yang peratusan yang kecil, tidak. Okay. Mungkin saudara paham kenapa saya melayani di gereja bahasa Melayu, khususnya majority suku Kadazan Dusun. So di Sabah masih lagi 19% lebih Kadazan Dusun. Ya? Kalau saya mau pengaruh di negeri Sabah, saya harus bersama ethnic group yang terbesar. Tapi 20 tahun saya tidak pasti loh. Sebab ada suku-suku lain semakin tinggi. Dengan maksudnya kalau secara antropologi, pasti sebut sedikit lah. Mungkin jarang-jarang. Minggu depan saya khotbah lain sudah ini. Dengar hari ini. Maksudnya, kalau kamu lambat-lambat kawin, itulah peratusan turun bahkan. Kalau tidak kawin, bagaimana ada anak? Kalau yang lain lebih banyak anak, peratusan mereka naik. Itu simpel saja itu. Ini bukan dorongan untuk kamu cepat-cepat kawin. Banyak juga fakta mau dipertimbangkan, tapi itu diantara orang Kristen, sebab anak-anak kita didik mereka dalam iman Kristen. Itulah saya begitu utamakan penyerahan anak-anak. Mendorong ibu bapa, pastikan anak-anak kita bila mereka remaja besar, mereka tetap Kristen, tetap percaya Tuhan Yesus. Saudara, ini diantara demografiknya. Dengan maksud suku majority hari ini di Sabah masih Kadazan Dusun. Murut sudah turun 3 poin lebih %. Kalau secara bilangan memang ramai, sebab kita dekat sudah 4 juta penduduk di negeri Sabah tahun ini. Bancian 2020 adalah 3,7 juta seluruh penduduk negeri Sabah. Saudara, bagi yang terakhir, mari saya ajak kita lihat firman Tuhan untuk bagian yang terakhir ini. Bagaimana kita membangun negara dan bangsa Malaysia? Saya mengajak kita lihat Galatia, saudara. Mungkin di antara kesaksian secara pribadi ataupun secara gerejawi, inilah Injil yang kita beritakan. Galatia 3 ayat 26 saya baca. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Wah, ayat ini luar biasa, saudara. Inilah hasil
iman percaya kita. Bila kita katakan percaya Injil, maksudnya apa? Bila kita berkumpul sebagai jemaah adalah tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Christians are raised blind, kalau dalam bahasa Inggris. Kalau kita mengaku Injil Kristus sesuai dengan ayat ini, kita akan anggap semua suku bangsa itu sama rata atau setara. Sebab kita ini semua manusia yang memerlukan pengampunan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kita mengasihi kita sama. Tuhan itu tidak pilih kasih. Semua manusia, tidak kira dari mana suku, kaum, dan bangsa, dari Yahudi atau Yunani, yang menjadi hamba atau orang merdeka. Dahulu kala ramai di kota Roma, mau dekat 50% adalah hamba abdi. Sekarang hamba abdi pun melanggar undang-undang. Tetapi mungkin kita boleh praktikkan, kan? Tidak bergantung status sosial saudara, B40 atau T20, paling kaya pun di dalam Tuhan itu satu saja. Tidak ada perbedaan langsung. Tidak ada perbedaan di antara jantina. Lelaki atau perempuan pun masuk surga, diberikan pencurahan roh, dapat melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tidak ada perbedaan di dalam Kristus. Kamu satu di dalam Kristus Yesus. Itulah saya suka lagu urut tadi. Yesus adalah kesatuan kita. Terima kasih kepada Cik Mimi. Saya rasa orang lain susah mau pimpin semua lagu itu. Haleluya. Dan kita di sini ada wakil dari Sarawak, ada kawan-kawan kita dari Indonesia. Nanti selepas tamat kebaktian kita ambil gambaran dari segala suku, kaum, dan bangsa terhadap kawan-kawan kita dari Indonesia atau ada dari negara lain termasuk semenanjung Malaysia. Kita adalah satu dalam Kristus. Saudara, saya percaya saudara, sebagai gereja Tuhan, kalau ini sungguh-sungguh diwujudkan atau dihidupi, a reality, a manifestation of equality, kesamarataan, kesetaraan semua bangsa. Wah, saya rasa kita menjadi kesaksian yang luar biasa di negara Malaysia. Sebab banyak isu di negara Malaysia timbul karena soal kaum, soal bangsa, discrimination satu dengan yang lain. Kalau kita sebagai gereja Tuhan yang bersatu hati, walaupun terdiri dari berbilang suku, kaum, dan bangsa, kita menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Ada dua ayat yang saya ingin kongsikan dengan saudara. Mari kita lihat Yesaya 55. Ini bahagian yang terakhir saudara. Memang banyak yang pastor mau share, lihat kengkangan waktu juga. Yesaya 55 ayat yang ketiga saudara. Yesaya 55 ayat yang ketiga. Sendikkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja pemerintah bagi suku-suku bangsa. Perhatikan ayat 5. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Saudara, sebagai umat Kristen, kita hidup di negara Malaysia yang berbilang bangsa ini. Dan peratusan Kristen semakin menurun di sana. Sekarang 24%. Hanya tinggal negeri Sarawak yang masih lagi Kristen majority. Satu-satu negeri di Malaysia yang majority penduduk Kristen adalah Sarawak. Mungkin saya mau pergi Sarawak, karena sana ramai Kristen. Haleluya. Saudara, maksud di sini adalah kita perlu tahu menjangkau bangsa. Bangsa yang kamu tidak kenal akan berlari kepadamu.
Maksudnya kita terbuka, kita menginjili, kita menerima, kita menyambut bangsa-bangsa yang lain. Supaya gereja Tuhan terdiri daripada suku, kaum, dan bangsa. Akhir zaman kita Wahyu bab yang ke-7. Dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan memuji Tuhan. Luar biasa. Saya baca Zakaria 8. Mari kita lihat Zakaria 8, pasal 8, ayat 22 dan 23. Zakaria 8 ayat 22. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Begini firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Wah, dua ayat ini luar biasa. Ini janji Tuhan. Akhir zaman banyak bangsa, suku-suku bangsa yang kuat pun, yang mungkin dahulu kala tidak mau mencari Tuhan, membenci Yesus, membenci Injil, menentang Injil. Tetapi pada waktu yang Tuhan tentukan, mereka akan datang mencari Tuhan semesta alam. Bagaimana kaidah penginjilan di sini? Mereka datang dan pegang jubah seorang Yahudi. Nah, saya kasih ubah sedikit ini perkataan orang Yahudi. Mereka akan pegang jubah seorang Kristen, seorang anggota SIB, dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Saudara paham maksud firman Tuhan ini? Maksudnya saudara yang percaya Yesus, Yesus yang berdaulat dalam hidup saudara, Roh Kudus memenuhi saudara, saudara ada daya tarikannya. 2 malam yang lalu saya bersaksi dalam persekutuan doa. Kadang-kadang sebab saya malas pakai baju, saya pakailah beberapa t-shirt saya yang ada logo SIB. Kadang-kadang saya pun malu juga, saya takut kalau saya pakai logo SIB, tidak berdoa sebelum makan, orang bilang, apa ini ya? Siapa ini ya? Begini. Tapi kebetulan saya pakai itu baju yang MTS-nya, Sekolah Injiner Maus. Ada itu sidang Injubornya. Dan orang itu nampak itu, dia sendiri yang tanya, wah, kamu bekerja untuk gereja? Ya, saya pastor, saya bilang. Ini orang sebelah lah betul-betul. Apa maksud itu baptisan? Dalam 2-3 menit, saya gunakan kesempatan sebab dia yang bertanya tentang baptisan untuk terus beritahu dia tentang Yesus. Ini hidup yang lama. Yesus mati, dikuburkan. Bila bangkit, kita peroleh hidup yang baru bersama Yesus. Saya percaya mungkin Tuhan pakai itu jaga hati dia. Dia sendiri yang tanya, adakah kita seperti janji Tuhan di sini? Orang lain, bangsa-bangsa yang kuat pun akan memegang jubah kita. Kami mau menyertai kamu. Sebab apa? Bukan kita pandai, hebat. Sebab Allah kita Allah Immanuel. Allah itu menyertai kita dalam pujian penyembahan, dalam perkongsian firman Tuhan, dalam kesaksian hidup pribadi kita, di dalam, di luar gereja. Kita ada daya tarikan. Inilah di antara peran yang utama untuk membangun negara dan bangsa Malaysia. Pertama-tama oleh kuasa Injil yang menyamaratakan setiap suku, kaum, dan bangsa. Kalau kita dapat hidupi itu, pasti itu menjadi kesaksian dalam negara kita yang kadang-kadang terpecah belah karena isu kaum dan bangsa. Saudara, akhir sekali, saudara, saya baca, saya jemput pemuzik maju di depan. Saya mau baca lagi ini Yesaya 62. Minggu yang lalu pas ada baca satu ayat mendorong kamu menyanyi. Jadi sebagai dorongan kita memuji Tuhan, saya mau baca Yesaya 62 ayat 5. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suami. Itu kiasan